Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbahagia sekali terutama buat Bapak pribadi dapat menjumpai kalian peserta di kelas 9 di tahun pelajaran 2020-2021. Tentu dalam kesempatan ini Bapak langsung ingin mengajak kalian untuk memulai proses belajar. Kita bermatematika ria. Mudah-mudahan kita belajar matematika dengan suasana yang menyenangkan. Kebetulan sekali suasana begini, tangan ini tidak bisa menjangkau kuping-kuping kalian. Tapi yakinlah bahwa doa saya, doa para guru menjaga kalian semua. Begitu pada anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran matematika di kelas 9, kita akan banyak menggunakan buku berpetak. Oleh itu, siapkan buku berpetak dengan temannya. Boleh busur, boleh juga penggaris. Tambah juga pensil. Pensil dan penghapus. Yang kita bahas beberapa bab di kelas 9, sebagian besarnya menggunakan buku berpetak. Kesempatan ini Bapak akan mengingatkan kembali tentang koordinat kartesius. Tentu kalian sudah mengenalnya, sudah menggunakannya, sudah akrab sejak SD. Sekarang kembali diulang sebagai bagian pembuka. Sementara materi yang akan dibahas judulnya transformasi. Serem juga? Enggak, biasa-biasa. Dari transformasi itu ada 4 hal yang dibahas. Ada pencerminan, pergeseran, perputaran, dan perkalian. 4 hal dalam transformasi. Modalnya adalah paham betul dalam menggunakan buku berpetak dan sistem koordinat kartesius. Baik, sekedar mengingatkan, di sini papan berpetak. Kamu pakai buku berpetak. Kalau masih seperti ini, dia disebutnya papan berpetak. Sebuah bidang terbuat dari papan berwarna putih, diberi kotak-kotak. Bapak membuatnya ini dengan jarak 5 cm. Dianggap sama dengan kotak-kotak yang ada di buku kalian masing-masing. Langsung untuk koordinat kartesius. Tentu kalian masih ingat betul ada apa sih atau apa saja sih yang terkait dengan koordinat kartesius. Yang paling penting pertama, bahwa bidang koordinat kartesius itu terbentuk oleh 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang mana sumbu X? Sumbu X itu digambarkan horizontal. Horizon, datar. Jadi kalau kamu main ke pantai, melihat permukaan air laut bertemu dengan langit, nah batas datarnya itu adalah horizon. Jangan lupa horizontal, sifat datarnya itu. Maka sumbu X digambarkan horizontal. Garisnya yang lurus. Nah, diberi tanda panah. Apa artinya? Apa artinya tanda panah?
masih berlangsung terus, tak terbatas, baik ke kanannya maupun ke kirinya. Ini sumbu X. Kemudian sumbu kedua itu sumbu Y, digambarkan vertikal, menjadi tegak lurus terhadap sumbu X. Vertikal. Diberi tanda panah, diberi huruf Y. Artinya sumbu Y ini juga diperpanjang terus-menerus sepanjang-panjangnya. Kalau perlu sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya yang disebut hubungan kita kepada Allah adalah hubungan vertikal. Maka ini garisnya garis vertikal. Hubungan sesama manusia namanya hubungan horizontal. Mari pada koordinat kartesius. Kalau sudah ada sumbu X dan sumbu Y, maka semua ini disebut dengan bidang kartesius. Kalau tadi cuma disebut sebagai papan berpetak, dengan adanya sumbu X dan sumbu Y, sekarang disebut sebagai bidang kartesius. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak ke atas, berpotongan di satu titik. Maka sumbu X dan sumbu Y disebutnya saling tegak lurus, karena pada perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Ini mengingatkan saja, mudah-mudahan kamu sudah paham sebelumnya, sekarang cuma mengulang agar lebih siap untuk melanjutkan pembahasannya. Sebenarnya pada sumbu X maupun sumbu Y ada angkanya, ada satuannya. Diingatkan, ini sebagai perpotongan, nanti dalam penyebutan nilai satuan disebut dengan pangkal koordinat dengan penulisan O 0,0. Artinya titik ini, titik pangkal koordinat ini, nilai koordinatnya untuk X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Paham kan? Paham dong? Kalau ada 0, berarti ada angka yang lain. Kita sepakati dalam menggunakan buku berpetak, setiap langkah ini berubah satu satuan. Jadi ini 0, X-nya ke kanan berarti nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang berarti pula ke kirinya adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Ingat, sumbu X nilainya dari pangkal ke kanan perubahannya positif, ke kiri bernilai negatif. Kalau sumbu Y, nolnya ada pada pangkal koordinat, maka ke atas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ke bawah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Secara gampangnya, kalau mau diingat bahwa nilai yang ada pada bidang kartesius dari pangkal ke kanan ini positif untuk X, ke kiri negatif untuk X, ke atas positif untuk Y, ke bawah negatif untuk Y. Tidak perlu lagi menuliskan angka-angka di sini. Sempit. Biarkan seperti ini. Sepakat saja di dalam benak kita, dalam kepala kita, dengan yakin bahwa ada angka-angka
yang menempati tiap-tiap ruas, tiap-tiap kotak yang ada pada bidang kartesius. Dengan bidang kartesius ini, setiap tempat pada bidang kartesius dia akan ditunjukkan dengan koordinat kartesius. Jadi kalau koordinatnya nih selalu dituliskan dalam pasangan X, Y. Dia pasangan yang selalu setia. Dia nggak pernah tukar tempat. Makanya nyatakanlah kita berdua selalu seperti koordinat. Kemudian X kan satuannya ada di sini nih, di sepanjang sumbu X. Sedangkan Y-nya satuannya ada di sepanjang sumbu Y. Penyebutan yang lain, nilai X pada koordinat kartesius ini disebutnya absis. Sedangkan Y-nya disebut dengan ordinat. Setiapnya absis dengan ordinat disebut dengan titik koordinat. Ulangi, yang depan satuan X disebut absis, yang belakang satuan Y disebut ordinat. Pasangan X dengan Y tidak pernah tukar tempat. Maka setiap titik yang kita letakkan dia akan memiliki pasangan koordinat. Contoh, misalnya Bapak tuliskan titik A dengan koordinatnya 5,2. Kalau dibahasakan, 5 ini untuk X, 2 itu untuk Y. Kalau kita mengikutinya dari pangkal koordinat, maka tunjuk pangkal koordinat 5 satuan arah sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan 2 satuan untuk Y. Positif 2 naik 1, 2. Ulangi. Titik A pada koordinat 5,2. Selalu mulai dari pangkal sini. 5-nya untuk X positif. 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya untuk Y positif. Naik ke atas. 1, 2. Makanya titik A 5,2. Oh, ternyata mudah ya. Sepertinya pernah aku bisa. Lanjut B. Titik B diberi koordinat min 3,6. Ingat, depannya X negatif, tunjuk dari pangkal koordinat. Kemana min 3 untuk X? Ke kiri. 1, 2, 3. Sedangkan Y-nya 6 positif, berarti naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini B. Ulangi. B min 3,6. Dari pangkal koordinat X-nya negatif 3, berarti ke kiri 3. Y-nya 6, berarti ke atas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koordinatnya tuliskan min 3,6. Sudah punya 2 titik kita. Dilanjut sampai 4 titik. C. Bapak ambilkan angka yang dekat-dekat aja, jangan jauh-jauh. Misalnya min 4, min 4. Jangan keliru.
meskipun angkanya kembar. Yang depan min 4 berarti satuan sumbu X. Tunjuk dari pangkal. Kemana min 4 untuk X? Ya, ke kiri. 1, 2, 3, 4. Y-nya juga min, negatif. Negatif untuk Y berarti turun. 1, 2, 3, 4. Ulangi. Untuk C, min 4, min 4. Dari pangkal 1, 2, 3, 4. Negatif itu ke kiri untuk X. Dan min 4 untuk Y berarti turun. Tuh, 2, 3, 4. Koordinat C adalah min 4, min 4. Mudah kan? Mudah sekali. Lanjut D. Koordinatnya yang banyak yang dikit? Yang bulat apa yang pecahan? Yang angka bulat dulu. Misalnya dicarikan di sini 7, jauh nih, min 5. X-nya 7, positif. Berarti dihitung ke kanan karena positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasangannya min 5, turun 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik D, koordinatnya 7, min 5. Ya, ingat saja sekarang koordinat kartesius dengan adanya sumbu X dan sumbu Y, dia memiliki 4 daerah. Ini disebut dengan daerah positif-positif. Tuh, itu positif. Ini daerah negatif-positif. Ini daerah negatif-negatif. Yang ini daerah positif-negatif. Nanti ini ada sebutan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Tidak usah pusing dulu. Cukup segitu dulu. Yang jelas setiap titik ketika dia punya koordinat, kita bisa menentukan di mana tempatnya. Atau setiap tempat yang ditunjukkan, maka kita akan mendapatkan pasangan angka sebagai titik koordinatnya. Demikian. Gampang. Boleh disalin, boleh dicoba. Gunakan lembar baru pada buku kalian. Garis sumbunya X, sumbunya Y. Jangan irit bukunya, gunakan garis di tengah. Pesan yang paling sering keliru, membuat garis jangan di tengah-tengah kotak. Ikuti garis kotak yang sudah ada untuk membuat sumbu. Seperti ini. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan. Saya istirahat, kamu menyalin. Selamat bekerja.